Farah mau kasih tips untuk memilih kecombrang yang mudah. Ada botol cabai. Masih gede, pecah. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi channel Farah dan Abi Eri. Hari ini Farah bakalan masak kuah pelicu. Untuk bahan-bahannya di sini ada kacang panjang, ada Farah nggak tahu kalau di daerah lain apa namanya. Kalau di Aceh namanya ini botrung cawing. Ada papaya atau pepaya, ada daun melinjo, ada pasta peliu, ada santan, ada rebung kecombrang, ada teman-teman. Jadi karena ini airnya, Farah sebutin bumbu dulu. Ada garam, ada kaldu jamur, ada kaldu sapi, dan ada penyedap rasa atau micin, teman-teman. Di sini ada ketumbar, ada cabai yang Farah petik di video sebelumnya kan. Sini kita pakai 2 cabai. Nah, cabai ini untuk dimasukkan bulat-bulat, kalau cabai ini untuk di blender karena Umi Farah suka pedas dan Abi tidak bisa makan pedas. Di sini ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada bawang merah, ada bawang putih, ada daun jeruk, dan ada peliu, teman-teman ya. Sekarang untuk itu Farah udah panasin air, teman-teman. Sekarang Farah mau masukkan cunya dan serai dan daun jeruknya, teman-teman. Sekarang kita masukkan ya. Wow, udah berkuduk ya, teman-teman. Panas. Ini kita didihkan air dulu karena untuk mengurangi busa-busa dari si cuinya atau siputnya ya, teman-teman. Sekarang teman-teman kita masukkan serai yang udah digeprek dan daun jeruknya semuanya ya, teman-teman. Terus kita tutup. Sekarang kita mau blender bumbu-bumbunya dulu. Untuk bumbunya Farah pakai cabai, ketumbar, kunyit, jahe, bawang merahnya semua, lalu kita beri air sedikit. Sedikit aja, teman-teman, nggak sampai banyak. Ya ditutup dulu, hampir lupa kan ditutup. Teman-teman, ini udah siap. Sekarang kita mau masukin ke sini. Ini kan ada lebihnya, biar gak mubazir kita taruh air yuk. Ini Farah belajar kayak gini dari Umi sering kalau misalnya bikin kuah masam kering, kalau misalnya ada lebih bumbunya pasti digituin, teman-teman. Dan teman-teman, sekarang kita masukkan garam sedikit aja dulu. Setengah sendok teh aja dulu. 1 aja deh ya. Terus ini dimasukin semua ya, teman-teman, yang
kaldu jamur, kaldu sapi, dan micinnya tadi. Ini teman-teman, kita aduk dulu, habis itu kita tutup, kita tunggu sampai dia mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain seperti kecombrang, kacang panjang, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau tahu banget resepnya itu ada di description ya. Kita tunggu dulu sampai berkutuk-kutuk. Teman-teman, lupa teman-teman, belum taruh pasta pliunya. Kita taruh dulu ya, 2 sendok dulu, baru kita koreksi rasanya. Kita aduk. Teman-teman, kita mau koreksi rasanya ya teman-teman. Ini kita aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu ada pedas-pedasnya dan agak hambar bagi Farah ya. Sekarang kita tambahin garam dulu sedikit yuk. Pedas tahu. Kurang. Nah, teman-teman. Teman-teman, kita masukin cabai bulat-bulatnya. Twing. Kacang panjang. Ya teman-teman, ini semua udah dicuci ya. Kenapa Farah taruh kacang panjang dulu? Karena dia itu lama masaknya. Teman-teman, sekarang kita masukkan kecombrang. Lanjut pasta pliunya 2 sendok lagi karena tadi kurang. Lanjut kita taruh santan semuanya. Ya teman-teman, ini santannya 1 liter ya, dari 1 kelapa. Lucunya jadi pengen deh. Kita tunggu sampai dia memang udah itu, baru kita masukkan pepaya dan daun melinjo. Ini teman-teman udah mendidih. Sekarang kita mau koreksi rasa, apa yang kurang biar bisa kita tambahin. Sedikit. Ini kurang pasta pliknya. Daripada nanti bolak-balik kita taruh semuanya aja ya. Kita tuangkan. Sekarang kita mau lihat apakah ini udah bisa ditaruh papayanya. Udah bisa nih teman-teman. Ini biar nggak terbang-terbangan pelan-pelan aja. Sekarang kita aduk lagi. Nah, melinjonya kapan ditaruh Farah? Melinjonya ditaruh pas nanti udah mau masak teman-teman. Karena kalau melinjonya ditaruh agak cepat banget, nanti dia bakalan lembek.
Teman-teman, selagi kita menunggu papayanya masak, Farah mau kasih tips untuk memilih kecombrang yang mudah untuk masak tutut atau masak yang lain ya. Untuk kecombrangnya itu kalian bisa tekan di sini. Kalau di sini dia itu lembek, berarti dia masih muda. Tapi kalau udah keras itu dia udah tua. Nah, kalau yang kenapa kita harus pilih yang masih muda? Kalau yang masih muda kita masih bisa pakai dari atas sampai bawah. Tapi kalau misalnya udah tua kita cuma bisa pakai setengah segini palingan teman-teman. Jadi gitu teman-teman informasinya. Kalau misalnya ini nih cara membuat pasta pliu ini, Farah buatnya ini direndam di air panas, terus di blender, habis di blender disaring teman-teman. Jadilah pasta pliunya. Ini rasanya enak sih teman-teman, agak ada asam-asamnya gitu lah, enak loh. Kalau banyak banget makan itu juga sih kiranya. Pesan teman-teman, kita mau cek pepayanya udah masak atau belum. Kalau udah, kita biar masukin daun melinjonya. Oke, ini udah bisa dipotong. Sekarang kita masukin daun melinjonya. Ini kita supaya daun melinjonya masak, kita aduk barang 1 menit. Habis itu siap deh masakan kita. Ini aromanya wangi banget teman-teman. Ini teman-teman udah masak. Sekarang kita mau cicipin ya rasanya gimana. Udah jadi masakan kita, udah masak teman-teman. Kita dinginin dulu ya teman-teman. Ini udah dingin. Sekarang kita mau cobain rasa kuahnya teman-teman. Yummy teman-teman. Kita mau cobain ini kacang panjangnya, enak. Ada kecombrang. Ada botrung cabai. Pas juga guys, pecah. Yang paling Farah tunggu-tunggu nih, papaya. Panas. Kita cobain daun melinjo. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu, pemeran utama dari kuah pliu ini, tuna. Farah mau kasih beberapa tips untuk kalian yang nggak mau gitu. Nih, kalian tinggal ambil tusuk gigi atau apa, tusuk sate, tinggal ditarik. Ini dia teman-teman. Tapi kalau Farah biasanya gini. Enak banget bahkan teman-teman. Nih, buang.
kita bakalan cobain bintang tamu yang kita tunggu-tunggu. Memasak itu mudah loh teman-teman, anak kecil aja bisa. Enak banget nih, Farah rekomendasiin sini kalau kalian pergi ke Banda. Tapi ini Farah bikin sendiri ya. Kosong. Muncul nih dia teman-teman. Enak banget, Farah suka banget sih ini. Segini dulu ya vlog memasak Farah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.